Setelah kabur dari rumah aman dan pindah ke RS Polri, Loli anak Nikita Mirzani kembali dipindahkan dari RS Polri ke tempat eksklusif dan rahasia oleh Nikita Mirzani. Hal ini membuat Rasman curiga. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang mendukung apa yang dilakukan Nikmir dan kritik Rasman atas berita yang beredar adopsi Loli. Mari simak video berikut ini. Saya rasa terkait Loli itu bukan sesuatu yang heboh. Artinya memang prosedurnya Loli itu di bawah pengawasan, di bawah otoritas ibunya, yaitu Nikita Mirzani. Nah, untuk meredam daripada sisi kejiwaan Loli yang diduga tidak pas dengan ibunya, ibu kandung ya, Nikita Mirzani, langkah diserahkan kepada bude atau tantenya Loli itu adalah langkah yang paling tepat. Karena budenya ataupun tantenya itu masih golongan keluarga. Jadi kalau dalam hukum keperdataan itu tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Lalu di mana masalahnya? Itu loh. Tapi kan pihak Rasman kan berkor-kor bang, seperti wah ada gimana bang gitu bang, yang bikin heboh gitu bang. Loh, kalau daripada pihak pengacara, yaitu pengacaranya Fadel Bajeder, itu sangat kita sayangkan. Karena kenapa? Mestinya dari jauh hari ya advokatnya Fadel itu mengerti bahwa status seorang anak di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, itu secara hukum tidak bisa menggunakan hak hukumnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Laura tanpa izin orang tua, terutama Nikita Mirzani, itu cacat hukum. Nah, kalau cacat hukum, artinya kuasa dan lain-lainnya itu tidak berharga, tidak berarti. Bagaimana langkah selanjutnya ingin sampai mengadopsi. Ini terlalu mengada-ngada. Karena biar bagaimanapun undang-undang sudah mengatur anak di bawah usia 18 tahun atau di bawah umur itu adalah di dalam kepengawasan ibunya, ibu kandung. Dalam hal ini Nikita Mirzani. Bang, berarti bisa dibilang akan Rasman tidak punya hak untuk bersuara terkait tentang Loli gitu bang. Nah itu kembali lagi, kalau ada seorang advokat mengklaim ingin mengadopsi seorang Loli, sementara Loli kan punya ibu, ibunya itu punya keluarga, ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Nah keluarganya masih ada, status silsilahnya masih ada. Kenapa ada orang lain mengpeta komple yang berteriak-teriak ingin mengadopsi? Lagi pula mengadopsi anak itu nggak gampang, syarat-syaratnya panjang dan lebar itu loh. Jadi nggak usah rancu, nggak usah teriak-teriak, nggak usah protes sana protes ini. Sudah fokus aja mendampingi kliennya, yaitu si Fadel. Bang, berarti Abang setuju dong dengan pendapat netizen bilang pupus sudah harapan Rasman untuk mengadopsi Loli bang? Bukan bukan pupus. Memang tidak ada hak. Ibaratnya mimpi di siang bolong. Gitu loh, kalau orang mimpi di siang bolong bukan pupus. Memang gak ada hak. Kalau mimpi bakal terwujud itu masih bagus. Tapi kalau mimpi di siang bolong, bisa bayangin nggak? Katak dalam tempurung, ya nggak bisa lah. Oh berarti selama ini apa dikatakan mimpi siang bolong gitu bang? Ya mimpi di siang bolong karena apa tadi? Anak di bawah umur, berarti kan pengawasan di orang tua. Kedua, apapun tindakan hukum yang dilakukan oleh Loli itu cacat hukum. Apalagi mau diadopsi, terlalu jauh langit dan bumi, nggak mungkin pengadilan mau terima. Meskipun katanya Loli mau diadopsi sama Rasman bang, dibilang gitu bang. Jangankan seorang advokatnya Fadel, ya kan? Nah, orang lain saja, konglomerat katakan, nggak bisa ngambil Loli dari tangannya Nikita Mirzani. Meskipun katanya Nikita Mirzani merelakan gitu bang. Boleh saja Nikita Mirzani merelakan, tapi secara aturan hukum, anak di bawah umur, artinya 18 tahun ke bawah, itu belum bisa cakap akan hukum, belum bisa melakukan tindakan hukum. Berarti kalaupun dipaksakan, sudah pasti tidak akan disetujui oleh
pihak pengadilan gitu bang. Bukan tidak disetujui, memang ditolak. Minta adopsi kepada pengadilan bakalan ditolak. Kita orang hukum janganlah buat sesuatu polemik yang memang kita jadi kelihatan tidak mampu untuk mentafsirkan satu hukum itu. Jangan seperti itu. Bang, berarti langkah yang dilakukan Nikita Mirzani berarti sudah tepat gitu bang ya untuk melindungi Lora gitu bang? Ini bukan masalah langkah dan tepat daripada melindungi Lora. Memang perintah undang-undang. Undang-undang memerintahkan anak di bawah umur itu otoritas hak penuh daripada Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Bang, lantas seperti apa nih bang tindak lanjutkan dia di ibunya nih? Terus sedangkan katanya Nikita Mirzani tidak mengizinkan Rasman untuk bertemu dengan Lora. Gimana bang? Apakah ya itu bagus dong? Karena kan juga Nikita Mirzani nggak mau anaknya sudah jatuh ketiban tangga, udah keluar dari sarang harimau masuk ke sarang buaya, ya sama aja bohong. 11-12. Jadi seperti apa nih bang? Makin memanas antara ini, apa melihatnya seperti apa nih bang? Sebenarnya bukan memanas ya. Ini sebenarnya dari pihak kepolisian aja menentukan kasus laporan Nikita bisa jalan atau tidak, bisa lanjut atau tidak, itu aja kok intinya. Nikita kan sudah ngelaporin tentang dugaan tindak pidana yaitu kekerasan kepada anak, kebetulan anak di bawah orang tua, kan begitu, di bawah pengabaran orang tua. Nah itu aja ditindaklanjuti. Dan saya dengar kan kasusnya ditarik ke Polda Metro. Nah, berarti ada ketidakmampuan dari pihak Polres Jakarta Selatan terkait laporan Nikita Mirzani. Kita sebagai masyarakat, apalagi kita sebagai orang hukum, 5 bulan itu terlalu lama untuk menentukan status seseorang, tersangka atau tidaknya. Berarti bisa dibilang nih bakal akan panjang lagi bang? Nggak bakal panjang. Dalam hal ini mestinya polisi itu berdasarkan alat bukti, saksi dan seterusnya sudah bisa memutuskan ini masuk ranah pidana atau tidak. Bang, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani bang untuk ke depan? Ya, langkah Nikita Mirzani adalah memastikan sama pihak kepolisian kasus laporannya berjalan atau tidak, itu yang paling inti dan paling utama. Dan mungkin untuk Rasman pesan seperti apa nih bang? Kayaknya masih masa katanya ditipu lah mesinnya kan, karena tiba-tiba Lora ditarik gitu bang. Jadi kalau merasa advokatnya Fadel yang membela Fadel itu merasa ditipu, merasa ABCD kan gitu, jangan baper, ikhlasin aja ya kan, karena itu anak orang dan orang tuanya masih hidup, kecuali anak panti. Ya, anak panti asuhan yang memang nggak tahu jelas orang tuanya di mana. Jadi bagus kan ambil anak panti. Gitu loh. Statement saya terakhir, saya advokat Dr. Togas Tumorang, sangat mendukung daripada Nikita Mirzani dan meminta kepada pihak kepolisian adanya kepastian hukum. Kasihan daripada seorang ibu yang telah melapor kepada pihak kepolisian terkait korban anaknya yang diduga adanya dugaan tindak pidana. Jangan digantung terlalu lama. Nah itu yang kita harapkan. Dan bagi di luar sana, terutama pengacaranya Fadel, itu jangan terlalu berharap banyak. Karena apa? Adopsi, kuasa, dan seterusnya itu adalah bagaikan pungguk merindukan bulan, ya. Bagaikan kata dalam tempurung, begitu aja. Namun aturan hukum tidak berlaku karena anak di bawah umur itu tidak cakap di mata hukum. Apapun tindakannya, apapun perlakuannya, itu tidak sah di mata hukum. Saya, advokat Dr. Togas Tumorang. Nikita, semangat.